tapi ada hal-hal yang kalau itu mau dilaksanakan secara cepat nggak bisa. Itu yang saya punya satu pemikiran, bagaimana kebijakan politik yang sudah benar kita dorong lagi agar lebih aplikatif. Mungkin pemerintah bisa mengeluarkan semacam, bukan semacam ya, perpu lah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan, termasuk persoalan-persoalan aset mantan itu bekas Bank Beku Operasi BLBI yang dulu di PPA, perusahaan pengelola aset, kemudian kepresnya sampai tahun berapa itu kan sudah bubar, kemudian belum selesai ini diambil alih secara kelembagaan oleh Menteri Keuangan, CQ, Dirjen Kekayaan. Tapi kan ini masih, kalau saya melihat dari sisi regulasinya masih belum bisa aplikatif, khususnya bagaimana aset-aset dari ex BLBI itu menjadi aset negara. Dan ini harusnya bagaimana didorong agar lanjutan dari Perpres 86 2018 itu bisa aplikatif, termasuk persoalan-persoalan yang mestinya ini harus dilakukan oleh BPN, khususnya yang berkaitan dengan sertifikat ganda. Ya, itu. Ya. Ini ada contoh kasus di Pati. Gimana? Satu objek tanah itu ada 8 sertifikat, ada 7. Jadi satu lokasi itu muncul 7 sertifikat. Ini benar. Penerbitannya sertifikat di tahun yang berbeda. Di tahun yang berbeda. Kemudian objek itu di salah satu sertifikat itu dijadikan jaminan di salah satu bank swasta, CINB. Di mana CINB itu direksinya di Malaysia. Itu dilelangkan. Kawan saya yang menang kebetulan. Jadi sudah berproses ke pengadilan, sudah ada putusan, kemudian juga sudah dilaporkan ke polisi, juga sudah berproses secara pidana. Tapi menurut jaksa, di dalam petunjuk jaksa ke polisi itu ada hal-hal lain yang harus dilengkapi oleh penyidik. Dan ini sampai hari ini belum selesai. Itu. Jadi penguasaan juga belum sempurna. Ini penguasaannya oleh ahli waris yang yang memohon pensertifikatan sampai 7 bidang itu. Jadi itu satu keluarga. Satu objek. Satu keluarga, satu orang dapat sertifikat masing-masing. Iya, dalam satu bidang yang sama. Itu. Jadi artinya itu kecerobohan siapa itu? BPN apa gimana? Ya kalau saya akan mengatakan ini kesalahan terbesar kita sebagai negara. Karena mestinya kalau melihat lembaga BPN di dalam menerbitkan gambar itu kan juga kan ada asas kehati-hatian. Mosok sampai dalam satu bidang muncul 7 sertifikat. Kalau 2 itu masih dimaklum-maklumi ya? Di Jawa Timur, informasinya satu bidang itu ada sertifikat sampai 17 di dalam satu bidang. Atau pemainnya di BPN sendiri-sendiri, ada pemain ini menerbitkan ini menerbitkan ini itu. Saya kira enggak, sertifikat itu yang menerbitkan BPN kan? BPN. Artinya kenapa BPN menerbitkan ini? Dia kan tahu rekodnya, tanah ini kan tahu, di mananya juga tahu, ya pasti kan semuanya. Rekod treatment terhadap tanah ini dulu ngukur di sini, itu kan mesti ada sejarahnya itu. Kok terbitkan lagi? Artinya kan di situ yang Suloyo itu berarti. Itulah salah satu kelemahan di administrasi pertanahan kita. Jadi sangat lemah. Oleh karena itu, kalau hari ini persoalan warkah atau alas hak,
apa Bukti. bukti untuk pengajuan Betul. pendaftaran tanah Ya, yang nanti outputnya adalah sertifikat, ya. itu menjadi dokumen yang dikecualikan untuk publik. Ini kelemahan negara. Bagaimana nanti penjahat-penjahat atau apa mafia di sektor pertanahan itu berlindung. Ya. Satu misal, bisa mengcopy itu diajukan lagi gitu ya. gini, Kalau nggak rahasia ya. satu misal ini bidang tanah. Yes. Ini sebenarnya punya Pak Toha, Ya. bidang tanah ini. Ya. Kemudian ini saya kuasai. Kemudian saya membuat perkara palsu, perkara semu. Sebenarnya ini tidak ada persoalan saya, tapi ini saya buat sengketa, bukan dengan Mas Toha, tapi dengan mungkin Mas Bambang. Ya, kemudian berproses di pengadilan. Kemudian perkara semu ini menjadi putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh PP 1061 tentang pendaftaran tanah yang sekarang sudah diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 2497, pejabat penyelenggara pelayanan publik di BPN itu tidak diberi kewajiban oleh hukum untuk melakukan uji atau memverifikasi tentang dokumen yang diserahkan oleh pemohon. Nah, ini ada putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang dalam hal ini terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 2497 tentang pendaftaran tanah, ini berproses secara administrasi. Kemudian muncul sertifikat atas nama saya, atas nama Rianto. Nah, ini kan apa yang saya lakukan kan ini jelas kejahatan sebenarnya, karena sebenarnya tidak ada perkara, tapi saya membuat perkara palsu. Lah, sebenarnya objek ini kan milik Pak Toha. Padahal warkahnya di saya. Warkahnya di saya, warkahnya di BPN. Warkahnya di BPN. Tapi itu mutlak punya pemegang hak, pemegang sertifikat. Padahal secara yang sebenarnya milik Pak Toha. Nah, kemudian ketika Pak Toha mau membuktikan ini milik Pak Toha, karena harus melalui dokumen, bukan melalui dokumen warkah. Ini Pak Toha tidak diberi akses. Inilah kelemahan produk hukum kita yang berkaitan dengan dokumen publik. Itu. Saya ingin nambahi lagi kalau berkaitan dengan nanti yang menjadi akar persoalan pertanahan. Saya itu kemarin mau beli 7 bidang tanah. Ada sekitar 4 berapa hektar. Kan saya minta kopi sertifikatnya. Saya bawa ke BPN. Maksud saya mau tahu cek ya, obyeknya ini di mana. Ya, untuk cek itu ya. Kan kalau sertifikat yang sekarang yang sudah ada nomor induk bidangnya itu kan nampak. Jadi tinggal dilihat dengan satrit dan nampak. Betul. Lah, kopi sertifikat yang saya bawa itu tidak bisa dilihat. Kemudian saya bawa ke pemerintahan desa. Itu juga kepala desanya tidak tahu di mana tanahnya itu. Pemiliknya juga tidak tahu. Jadi pemiliknya itu nggak tahu uang itu punya orang luar Kabupaten Padi. Jadi itu nggak tahu. Inilah contoh-contoh kelemahan yang bisa memicu adanya konflik-konflik. Ada dokumen nggak ada tanahnya itu? Ada sertifikatnya tapi tanahnya di mana nggak ngerti. Petugas BPN yang saya tanyakan, wah di sana itu gunung kok Pak, ada yang cekungan, ada yang ini tinggi, jadi nggak mungkin. Lah itu diterbitkan tahun 2007, sing menerbitkan wis do mati. Nah sekarang bagaimana ini kan kalau orang Jawa mengatakan ini ninggal wiso. Mewarisi masalah kan? Mewarisi masalah. Makanya saya ketika memberikan advokasi kayak gitu menikmati.
Bisa menikmati. Biasanya kan para pihak yang bersengketa saya minta ngomong sing jujur ya, aja ngapusi aku. Persoalan tanah itu kan banyak ya. Ada sumbernya orang BPN sendiri, ada sumbernya para, mohon maaf, para broker, artinya para pemodal ya, mengajukan ini. Bahkan kadang-kadang pemerintah sendiri ya, BPN, pemerintah sendiri kan, misalnya aset-aset keraton sekarang dikuasai oleh pemerintah, padahal istilahnya letter C zaman Belanda itu namanya itu. Kalau dalam Belanda itu Eigendom. Eigendomnya. Sekarang sertifikat itu. Ya, itu kan masih ada di keraton itu misalnya. Termasuk tanah-tanah perorangan yang dulu mungkin dipinjam dipakai oleh BUMN tertentu. Atau oleh instansi tertentu lah. ABRI atau enggak, aja yang jelas saja. Artinya kita ingin mendorong pemerintah untuk berkomitmen diselesaikan secara baik-baik, sesuai dengan prinsip dasar negara hukum. Nah, ada itu teman misalkan dia punya benar-benar punya tanah ini, warakahnya jelas, sertifikatnya jelas, irisannya itu diiris beberapa hektar begitu oleh instansi pemerintah lah. Ini mau juga sulitnya minta ampun. Sampai menembusi BPN pusat pun juga sulitnya minta ampun kayak begitu. Itulah ini kan keadilan yang mungkin perlu ditegakkan sekarang. Itulah perlunya kesepakatan Indonesia sebagai negara hukum itu mutlak. Jadi kan kalau berbicara hukum itu prinsipnya kan asas legalitas. Jadi yang legal yang mana, yaitu yang harusnya untuk pedoman, jangan terus modelnya menang-menangan ya. Kita bagaimana mau berbicara persoalan negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Yang mesti pemerintah itu harus memberi contoh, dan apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Jokowi sudah betul. Jadi pemerintah harus menjadi contoh di dalam mentaati putusan-putusan pengadilan. Termasuk kayak gitu. Nah ini tugas kita bersama, bagaimana untuk mendorong tentu lembaga perwakilan dan pemerintah untuk bagaimana dicarikan satu solusi regulatif yang baik lah. Artinya kita ingin mencari solusi, bukan mau ada kepentingan, bukan. Nanti solusi-solusi yang baik. Jadi sebenarnya kan ada masalah ya. Pemerintah sama DPR ini bareng-bareng mencari terobosan regulasi yang bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah itu. Sebenarnya kan intinya begitu, itu, kan? Terobosannya intinya itu. Dan masalah-masalah ini kan sudah terrecord ya, sudah terinventarisir banyak ya. Oh ini. Tinggal membuat caranya itu. Nah kalau Mas Rianto pengennya perpu ya. Atau peraturan presiden sebenarnya cukup sih. Ya bisa saja, tetapi atau peraturan pemerintah boleh. Tapi gemanya akan lebih hebat kalau itu perpu. Karena kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur di KUHP maupun hukum acara pidana, KUHAP maupun di hukum acara perdata, itu kan penyelesaiannya harus dengan undang-undang. Karena kalau dengan PP, dengan Perpres, nanti yang jadi sumber itu kan undang-undang, baik di KUHP maupun di KUH Perdata maupun di hukum acaranya. Payungnya nggak terlalu kuat ya? Kalau dengan Perpres kan nanti bertentangan dengan undang-undang, tentu nggak boleh. Mesti undang-undangnya yang didahulukan. Nah, berarti ini harus disetarakan. Disetarakan karena undang-undang ya dengan yang paling cepat ya. Monggo lembaga perwakilan dan pemerintah untuk sepakat membuat revisi undang-undang atau ini peluang sebenarnya revisi undang-undang pertanahan itu kan sebenarnya harus masuk prolegnas sekarang ya. Masuk prolegnasnya sudah, tapi selalu gagal terus. Kalau saya paling cepat ya Pak Presiden kita dorong untuk bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, agar karena ketika
nanti diaplikasikan di lapangan tidak terjadi konflik tafsir. Karena prinsipnya kan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 12 2011. Sebentar, kalau Perpu harus menegasikan berarti menegasikan Undang-Undang Pertanahan yang sudah ada. Gini, kalau Perpu itu kan pertimbangannya karena kegentingan yang memaksa. Lah persoalan pertanahan hari ini sebenarnya sudah genting. Ketika seperti yang disampaikan Pak Menteri, ketika tidak ada payung hukumnya yang jelas, saya akan melihat ini ya retorika. Ya, nggak berani melangkah sekedar memang hanya maksimalnya segitu seorang eksekutif ya begitu, seorang aparat penegak hukum ya begitu. Itu. Lah ini bagaimana ada satu keputusan politik berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar kebijakan politik yang ini sudah ada. Jadi dengan Perpres 86 2018 ini sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana itu biar aplikatif. Lah, kalau itu tidak diterobos dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu akan berdele-dele. Ini tugas teman-teman. Artinya lembaga perwakilan. Harus cepat ini ya, kan? Ya cepat-cepat. Harus cepat-cepat. Harus ada dorongan dari kawan-kawan partai politik yang ada di parlemen. Ya, semoga didengarkan teman-teman juga, didengarkan oleh pihak pemerintah juga, agar percepatan penyelesaian masalah atau sengketa tanah yang ada di seluruh Indonesia itu bisa segera terselesaikan. Perlu ada terobosan undang-undang baru, bisa Perpu atau bisa revisi undang-undang pertanahan yang tidak hanya ada. Pertanahan saja. Jadi beberapa undang-undang yang ada kaitannya, ada korelasinya dengan kepentingan-kepentingan yang untuk menyelesaikan masalah tadi. Seperti persoalan ex BLBI. Ini sekarang kemana barangnya? Ini menjadi tidak jelas. Padahal ini aset-aset negara. Nah, ini bagaimana khususnya yang berkaitan dengan ex BLBI itu ada kejelasan. Kemudian ini menjadi aset negara. Kemudian negara bisa mengambil keputusan-keputusan politik. Apa dijual, apa dihibahkan pada masyarakat atau lembaga macam monggo, itu urusan-urusan pemerintah. Tapi tugas negara menurut saya membangun satu kepastian hukum, membangun satu terobosan-terobosan yang yang sejalan dengan konstitusi. Ini diambil. Karena prinsipnya kan organisasi negara itu dibangun atas dasar kesepakatan rakyat. Di dalam kontrak politiknya kan di Undang-Undang Dasar 45. Bentar, undang-undang pertanahan kita itu undang-undang lama ya. Artinya memang belum bisa mengcover ya permasalahan-permasalahan tentang pertanahan yang sekarang terjadi. Bahkan persoalan sengketa konflik itu kan semakin kualitasnya semakin tinggi, artinya semakin rumit. Maka undang-undangnya kan nggak bisa meraih atau mengcover untuk penyelesaian itu. Intinya kan semacam itu ya, berarti dibutuhkan undang-undang tadi. Nah ini jadi tanggung jawab kita semuanya. Ini tanggung jawab kita semuanya. Nah, sekarang kalau menurut saya bagaimana peran maupun fungsi partai politik itu kita dorong untuk bisa mengarah ke sana. Kalau secara teorinya kan fungsi legislatif itu kan salah satunya membuat legislasi undang-undang ya. Sebenarnya yang terpenting itu. Makanya bagaimana dengan pikiran-pikiran yang jernih, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanahan itu diberikan satu solusi yang yang baik. Itu tugas kita bersama. Bagaimana ini ada satu keputusan politik, bukan wacana. Kalau hanya wacana, gagasan, tapi tidak dituangkan dalam kebijakan ya. Oke, ini kan jadi semacam kesimpulan kita terakhir pembicaraan ini. Jadi sebenarnya permasalahan tanah itu semakin rumit, semakin kompleks. Undang-undang nggak bisa mengcover itu. Dan tambah banyak lagi secara kuantitas persoalan-persoalan atau sengketa tanah.
artinya butuh payung hukum, ya, ya, untuk bisa menyelesaikan ya. dengan cepat dan pasti ya. Dalam rangka macam-macam ya, penegakan hukum, ya, penegakan hukum, keadilan, melindungi investasi, macam-macam ya, itu. Berikan satu kepastian hukum. Ini tugas pemerintahan. Ya. Kesimpulannya semacam itu dari obrolan kita ini. Jadi karena Pak Rianto ini kan sudah melanglang buana se-Indonesia, artinya sudah tahu masalah-masalah tanah. Nah, nanti bisa memberikan masukan ketika pembahasan apakah revisi, apakah membuat undang-undang baru, ataukah membuat peraturan apapun, itu memberikan masukan tentang ini loh, soal tanah sengketa sana itu kayak gini. Berarti aturan yang harus mengatur kayak gini, sanksinya kayak begini, mestinya kan begitu kan. Betul, jadi gini, ini ada satu contoh kasus. Mantan Presiden Bung Karno itu pernah memberikan tanah kepada seseorang dan itu lewat pembelian. Kemudian sampai hari ini belum clear. Seknek sudah turun tangan bahwa objek itu memang milik orang yang diberi, yang membeli era pemerintahan Bung Karno itu. Itu ada resmi dari Seknek. Tapi di BPN tidak segera berproses. Ini kan jadi bagaimana BPN kok bisa begini? Artinya kita berbicara, kita menyoroti BPN secara kelembagaan. Ini negara. Sudah dari Seknek sudah. Kemudian perolehannya itu dari beli. Tapi sampai hari ini kok belum selesai lah. Yang berhak ya. Itu kok tidak bisa memperoleh sisi legalitasnya. Dan masih banyak contoh kasus yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kejahatan pertanahan. Saya ingin ingatkan pada publik bahwa kalau kita menengok ke belakang atau melihat ke belakang era pemerintahan Orde Baru, itu banyak yayasan-yayasan yang dibangun oleh gubernur maupun bupati maupun wali kota kala itu. Nah, hari ini alasannya waktu itu dibikin yayasan, yayasan itu orientasinya bahwa dibangun untuk memberikan tanah atau rumah kepada pegawai negeri sipil golongan rendah. Tapi kenyataan hal itu tidak pernah terjadi. Lah aset-aset yang dulu menggunakan yayasan dan waktu itu menggunakan tanah-tanah bengkok, tanah-tanah kas desa. Hari ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasannya itu dimanipulasi oleh yang mengaku pengurus. Bahkan sekarang sudah banyak terjadi sengketa yang mengaku sebagai ahli waris. Padahal kalau ini kita tengok historisnya, ini sebenarnya tanah punya kas desa, punya desa atau punya kelurahan, ada kebijakan politik mau dikapling-kapling untuk pegawai negeri rendahan, tapi itu tidak pernah terjadi. Lah saat ini itu menjadi rebutan, ada yang mengaku ahli waris, ada yang mengaku pengurus yayasan, dan ini ujung-ujungnya untuk kepentingan sendiri. Lah di sini ada satu peluang tindak pidana korupsi kalau menurut saya. Nah, makanya ini publik untuk tahu, kemudian bisa menginventarisir ketika waktu itu teman-teman PNS golongan rendah ada yayasan-yayasan begini, kemudian tidak pernah ada realisasinya, mulai sekarang jadi rebutan. Termasuk beberapa yayasan yang dulu mengatasnamakan perguruan tinggi. Kan banyak itu. Katanya ini dulu punya UGM, punya Undip, tapi sekarang ujung-ujungnya sudah menjadi rebutan orang yang mengaku ahli waris. Inilah yang perlunya satu kebijakan yang kalau dalam bahasa orang aktivis itu agak revolusioner. Tapi konstitusional. Jadi bagaimana revolusioner kok konstitusional? Artinya ya gerakan cepat dan besar. Tetapi konstitusional. Berarti tersistem, terstruktur sesuai dengan aturan. Udah ada undang-undangnya. Undang-undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Coba itu dipercepat. Mungkin berkaitan dengan program-program legislasi, ada pasal-pasal yang perlu dirubah
kaitannya dengan mendorong bagaimana revolusi hukum. Tapi revolusi yang konstitusional lah, artinya ada satu program cepat, program yang revolusioner kalau menurut saya. Iya. Itu. Masyarakat paham mungkin revolusioner besar, gerakan yang cepat gitu. Bener ya. Untuk membangun kepastian. Oke. Menurut saya. Jadi ada beberapa poin biar pemirsa nanti akan melihat mendengarkan sendiri poin-poin tersebut. Tapi yang terakhir Mas Rianto, ajakan kepada masyarakat untuk berani mengurus ini kalau benar, ya itu tadi yang normatif, yang sesuai aturan tadi, berani kalau benar. Kalau misalkan tidak berani, bisa lapor ke Pak Rianto ini. Jangan ke Pak Rianto, tapi ke gerakan anti mafia atas nama tanah. Gamat RI. Ya, silakan closing statement Pak Rianto. Baik. Saya senang bisa ditimbali sahabat saya ini Pak Toha. Tapi intinya saya mengajak warga masyarakat untuk bagaimana bisa melaksanakan hukum dengan baik. Jadi ajakan saya ini kepada semuanya, kepada penyelenggara negara, kepada kawan-kawan politisi, kepada warga masyarakat semuanya, bagaimana untuk melaksanakan hukum dengan baik. Kebetulan saya ketua lembaga gerakan Jalan Lurus dan gerakan anti mafia tanah. Saya sering mengatakan ke simpatisan kedua lembaga saya itu, kita itu pejuang normatif. Jadi ya kita normatif, kemudian dengan santun, tidak usah menyakitkan orang lain walaupun yang dirasakan itu sakit sebenarnya. Jadi, tapi tidak usah menyakitkan orang lain, tidak usah menghujat. Seperti kondisi sekarang, ini pemerintah sudah benar. Jadi pemerintah sudah benar, Presiden Jokowi dengan Perpres 86 2018 sudah benar, kemudian juga tindak lanjutnya sudah benar. Hanya bagaimana untuk menyelesaikan secara cepat, itu perlu ada satu terobosan-terobosan yang tadi agak revolusioner. Revolusioner tapi konstitusional, ya cepat itu aja intinya. Kemudian masyarakat ketika ada persoalan pertanahan yang merasa dirugikan, sekarang di tingkat nasional itu ada satuan tugas Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan. Kalau dulu mafia tanah, tapi katanya itu disesuaikan dengan dari sisi ketatabahasaan. Ya, nomenklaturnya. Ya, nomenklatur disamakan. Kemudian di tingkat provinsi itu juga ada Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan. Kalau di tingkat provinsi itu Kasatgasnya Kepala Bidang Sengketa Kanwil BPN pada provinsi. Kemudian jajaran wakil itu ada Direskrim Damsus. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota itu Kasatgasnya Kasatserse. Monggo ini kita dorong. Kemudian juga saya menghimbau kepada Kapolri untuk bagaimana agar ada unit khusus yang khusus menangani persoalan kejahatan pertanahan. Kalau sekarang kan biasanya tindak pidana di bidang pertanahan itu masuk pidana umum. Jadi yang menangani masih di Direktorat Kriminal Umum. Masih ex officio tugasnya si Dirkrimum ya. Ya, kalau ada korupsi bisa di sus, kalau yang ada tata ruang mungkin bisa di sus. Ya, ini agar ini didorong teman-teman yang di Komisi 3 agar ada satuan khusus yang khusus menangani itu secara tuntas. Tapi tolong juga pemerintah segera dibikinkan payung hukumnya agar nanti semuanya itu bisa berproses secara cepat, termasuk bagaimana BPN yang dalam hal ini menteri diberikan satu kewenangan yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat ganda. Kita harus sepakat bahwa sesuai dengan ketentuan
sertifikat tanah yang muncul duluan itu oleh hukum, oleh undang-undang dianggap yang sah. Jadi oleh sebab itu sertifikat yang muncul setelah kemunculan sertifikat yang pertama ini dibatalkan secara administrasi. Kalau selama ini sengketa-sengketa yang masuk di BPN itu selalu dikembalikan kepada para pihak untuk diselesaikan lewat jalur hukum, lewat pengadilan perdata dan macam-macam. Dan selama republik ini dibangun, belum pernah ada penyelesaian yang memberikan satu perasaan keadilan kepada banyak orang. Saya akan mengatakan banyak orang, mungkin 1-2 orang sudah merasa putusan pengadilan itu adil, tapi saya akan mengatakan belum memuaskan banyak orang. Dan saya akan tegaskan bahwa mafia pertanahan itu juga jaringannya sudah masuk di jajaran penegak hukum, bahkan di lembaga peradilan pun pasti di sana ada orang-orang atau hakim-hakim yang nakal. Himbauan saya ini hentikan. Jadi sebelum dihentikan oleh gerakan-gerakan masyarakat, tentu gerakan yang konstitusional. Gitu. Jadi masyarakat jangan takut lapor, silakan lapor ke Gamat. Atau mungkin Pak Toha nanti, saya senang ketika Pak Toha nanti, Mas Rianto, saya izin gabung Gamat untuk Solo Raya. Saya senang. Karena menurut saya gerakan jalan lurus dan Gamat itu dunia akhirat. Dunia akhirat. Oke. Dan kita bukan cari duit. Iya. Itu. Pemirsa sekalian, sebaik-baik manusia atau orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk manusia juga pasti ada baiknya. Tapi harus kita usahakan perbaiki, yang buruk menjadi baik, yang baik ditambah baik lagi. Di BPN, di pemerintah, di masyarakat, di peradilan, di mana pasti lebih banyak orang baik. Pasti. Tapi ada juga orang yang buruk, orang yang jahat. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kita kalau berkolaborasi antara orang-orang yang niatnya baik semuanya, insya Allah berbagai masalah, sengketa tanah, persoalan tanah bukan bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan komitmen atau goodwill kita semuanya. Goodwill kita, silakan kalau ada persoalan tentang pertanahan, ya, dan itu ada bukti bahwa Anda benar, laporkan kepada Gamat RI, Satgas Kejahatan Pertanahan. Kalau misalkan nggak nyampe ke Satgas, ya, Satgas di pertanahan, pemerintah, ya, di pemerintah boleh disampaikan atau diinfokan, dilaporkan kepada Mas Rianto ini. Bisa lewat saya juga. Boleh. Ya, karena saya juga punya kewajiban sama dengan Mas Rianto untuk menyelesaikan dan ikut memberikan saran bagaimana cara menyelesaikannya. Prinsipnya mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, kita pengen bermanfaat kalau bagi besok masyarakat. Yang akan terjadi untuk saya kan nggak ngerti. Iya. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Rianto membuka mata kita semuanya agar sadar hukum, ya tentunya kan, sadar hukum dan taat hukum, dan tentunya memperjuangkan hak-haknya, ini yang paling penting. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa di like, bisa di komen, bisa di share, tentunya bisa di subscribe agar tahu nanti kelanjutan dari video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Rianto. Sami-sami. Sugeng sehat terus, ya. Matur nuwun sudah rawuh di sini. Suatu kehormatan bagi kita semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Waalaikumsalam.